Halo semuanya, perkenalkan nama aku Latifah Fauzia. Di sini aku nggak sendiri. Aku ada dua pantai teman aku. Lagi yang pertama adalah Muhammad Irfan Janu Gifari dan yang kedua adalah Muhammad Kaisar Hudev. Nah, di mata kuliah web framework ini, di asesmen mata kuliah web framework ini, kami mengambil sebuah project yaitu membuat sebuah website yang berfokus di bidang F&B. Nah, aku mengambil sebuah bisnis yaitu bisnis aku sendiri namanya Jcookie. Nah, aku tuh mau membuat website Jcookie ini sebagai jalan jembatan untuk supaya dalam promosi atau dalam penjualan Jcookie ini lebih mudah dikenal lagi dalam sebuah website ini. Jadi untuk memperkenalkan bisnis aku sendiri juga yang salah satunya. Lalu yang kedua mau di website ini juga pelanggan aku bisa melihat produk, promo, dan juga cara pembayaran di dalam Jcookie dan juga beberapa event-event untuk tahu kalau Jcookie itu bisa membuat sebuah kelas di dalam komunitas. Nah, jadi itu kayak beberapa isinya tuh ada informasi event-event. Lalu yang kedua di presentasi kali ini aku bakal ngejelasin gimana website Jcookie ini dibangun pakai Laravel framework dari mulai root, view, blade, template sampai CSS framework yang dipakai. Jadi aku pakainya itu Bootstrap. Jadi yuk simak semuanya penjelasan di presentasi kali ini. Izin mempresentasikan, jadi di dalam Taproot ini itu adalah relasi, ya, fungsinya sebagai relasi utama dengan semua view, ya. Jadi di route ini itu mendefinisikan semua rute di aplikasi yang mengarahkan permintaan pengguna ke view. Ya, misalnya ke view yang telah kita deklarasikan tadi, ada home blade, ada kontak blade. Semua yang dari routes itu adalah berfungsi untuk menghubungkan langsung ke bagian view-nya. Nih. Nah, di sini adalah yang nanti akan dihubungkan, yang sudah dihubungkan oleh routes tadi. Apabila kita memiliki file welcome blade misalnya, maka nanti di routes kita harus mendeklarasikan untuk dapat menghubungkan ke welcome blade. Nah, Oke, selanjutnya aku mau jelasin tentang bagian view ya. Jadi di Laravel tuh view ini ibaratkan tampilan depan guys, tampilan depan website kita yang langsung dilihat sama user pas buka web Jcookie. Jadi semua file view yang aku simpan di folder resource atau view. Jadi nah di dalamnya ada dua folder utama yaitu layout yang isinya file utama bernama app.blade.php. Nah, ini tuh kayak template besarnya website kita. Jadi di situ tuh ada struktur dasar HTML, navbar, footer, dan link file CSS-nya Bootstrap juga. Jadi terus ada folder package yang isinya semua halaman penting dari website Jcookie. Di situ aku bikin beberapa file kayak home, about, contact, payment, program, sama terakhir P404 blade. Itu kayak halaman itu tuh aku buat user kalau misalnya salah ngetik URL-nya, nah itu halamannya tuh nanti akan tampilin halaman nggak ditemukan. Kalau di home itu buat nampilin halaman utama isinya produk, promo, dan testimoni. Lalu yang ke di about itu jelasin tentang brand Jcookie dan nilai-nilai yang dipegang. Nah, kalau kontak itu di sini aku ada form untuk buat kirim pesan dari pelanggan, jadi langsung buat diisi dan dikirim. Kalau payment buat tampilin metode pembayaran, yaitu ada dua pembayaran, Bank Jago sama juga QRIS. Nanti kita kayak tampilin QRIS-nya dan Bank Jagonya. Jadi terus kalau di package program itu buat nunjukin event-event atau kelas baking yang kami lagi jalanin. Jadi semua file itu hubungannya ada di root-nya masing-masing di file web.php. Jadi pas user klik menu tertentu otomatis bakal muncul view yang sesuai.
Terus untuk tampilannya aku pakai CSS Framework Bootstrap biar desainnya lebih rapi, responsif, dan juga cepat dibentuk. Jadi warna-warnanya juga menyesuaikan tentang jQuery yang vibe-nya tuh manis, rapi, dan juga tentunya estetik. Jadi intinya bagian view ini tuh ngebentuk tampilan depan di seluruh isi website jQuery dari dan semuanya diatur rapi pakai bulat template Laravel. 5. Nah, di bagian ini saya menjelaskan tentang CSS framework yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan CDN JS Deliver, yang dimana CDN sendiri adalah Content Delivery Network yang kami cukup menggunakan linknya saja. Kita sudah bisa menambahkan file CSS ke dalam codingan yang kita gunakan untuk si website. Nah, di sini kita pakai dua, satu untuk di bagian header, satu lagi untuk di bagian footer. Terus di bagian app.blade juga untuk Google Font dan Bootstrap CSS. Nah, kita sama-sama menggunakan si CDN. Karena apa? CDN sendiri cukup praktis dikarenakan dia cukup kita taruh link aja, tapi untuk CDN sendiri akan lebih direkomendasikannya untuk project yang jangka menengah. Jadi untuk website cukuplah pakai CDN untuk mengoperasikan si CSS untuk seluruh websitenya gitu. Di sini di bagian footernya juga ada. Nah, dengan dua baris kode ini, semua komponen Bootstrap kayak tombol, navbar, card, form, dan grid layout bisa langsung digunakan hanya dengan menambahkan kelas tertentu pada elemen HTML-nya. Di sini kita kan pakai PHP nih. Nah, jadi dari sini aja bisa kita bikin, tinggal kita masukin nih dokter HTML, bisa langsung kita panggil si fungsi-fungsinya kayak color, root, dan lain-lain. Terus, nah, Bootstrap juga otomatis membuat tampilan menjadi responsif. Artinya layout akan menyesuaikan ukuran layar dengan berbagai perangkat. Misalnya kita coba di laptop, kita coba di tablet dan smartphone. Jadi kita nggak perlu tambahan pengaturan lain yang lebih rumit. Ya, secara sederhananya Bootstrap di sini tuh berperan sebagai alat bantu visual dan struktur. Nah, jadi kita nggak benar-benar mulai dari nol, tapi kita ada bantuan dari Bootstrap, yang dimana ini sangat ngebantu dan mempercepat proses kita untuk membuat si website. Apalagi kita sedang belajarnya adalah framework begitu. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Hudayef. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Blade. Dan di sini itu berbeda dengan uh, link untuk connection. Ya. Kalau Blade di sini dia itu file atau kode yang atau kerangka tampilan yang menggunakan sistem dari package Laravel-nya, Blade Laravel yang tidak bisa diubah-ubah. Jadi misalnya ketika kita pindah dari halaman yang lain, dari home ke halaman kontak, akan tapi memiliki deklarasi file blade, header atau footer blade, maka tidak akan diubah, tidak akan berubah filenya. Jadi di sini kita bisa lihat di welcome blade. Nah, ini sebagai halaman sambutan ya. Jadi halaman default Laravel yang tidak hanya terlihat jika rute atau tidak diarahkan ke home blade, tapi dalam proses ini sudah diarahkan ke web PHP-nya langsung. Kita bisa lihat di sini, ini sebagai halaman pertamanya. Lanjut kita ke page-nya.
Di sini ada about. Nah, di about ini itu menampilkan halaman about us yang menjelaskan visi dan misi dari website JS Cookies. Lalu kita bisa ke halaman selanjutnya. Itu ada kontak blade. Nah, kontak blade itu menampilkan halaman kontak us yang mencakup formulir kontak, lokasi kontak email, dan juga telepon dan alamatnya. Dan juga selanjutnya kita ke home blade. Home blade ini menampilkan halaman beranda yang berisi tentang kategori produk atau produk terlaris trending. Nah, ini kita bisa lihat dummy project-nya, project dummy-nya. Sini ada sandal yang kita deklarasikan dan juga ada donat. Lalu selanjutnya itu adalah program. Nah, program ini adalah page yang mempromosikan penawaran seperti workshop atau baking experience dan juga weekend baking class. Jadi di file di halaman page ini kita mendeklarasikan tentang kelebihannya J-Cookie. Tidak hanya menjual roti, akan tapi bisa membuat pesanan atau kursus kelas. Mungkin itu ada presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.